Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Ali NIM 220202110145. Di sini saya akan menjelaskan pengertian amanah. Amanah secara bahasa berasal dari isim masdar yang terambil dari kata amina ya manu amanah wa amanatan, yang mempunyai arti kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan, atau lawan kata dari al-khianat. Dengan kata lain, amanah yang dimaksud ialah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, punya hati yang tulus dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik itu berupa harta, benda, rahasia maupun yang berhubungan tentang suatu kewajiban. Ruang lingkup amanah. Ruang lingkup amanah. Persoalan amanah dapat meliputi segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan tentang kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Hal ini menandakan bahwa eksistensi manusia di muka bumi ini merupakan suatu amanah yang wajib dilaksanakan, dan segala amanah diletakkan di pundak mereka. Kata amanah dalam Al-Quran terulang sebanyak 7 kali. Di antaranya ada ayat-ayat Madiniyah dan Makiyah, maka dikelompokkan menjadi 2, yaitu ayat Makiyah dan Madiniyah. Yang pertama, ayat Makiyah. Amanah dalam ayat Makiyah antara lain artinya, dan orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulkan dan janji-janjinya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 8. Dalam ayat ini, Allah menerangkan salah satu sifat dari orang mukmin yang beruntung, ialah suka memelihara amanah-amanah yang dipikulnya, baik dari Allah ataupun dari sesama manusia, yaitu bila mana kepada mereka dititipkan barang atau uang sebagai amanah yang harus disampaikan kepada orang lain, maka mereka benar-benar menyampaikan amanah itu sebagaimana mestinya dan tidak terbuat khianat. Yang kedua, ayat Madaniyah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan menulis hutang, membuat saksi, dan hal-hal yang berhubungan dengan muamalah. Di sini terkandung isyarat yang menjelaskan bahwa diisyaratkannya pembolehan tidak memakai penulis itu adalah keadaan bepergian. Hadis amanah. Artinya bahwa amanah turun dari langit pada lubuk hati manusia yang paling dalam, dan setelah Al-Quran turun maka mereka membaca Al-Quran, baru mereka mengetahui sunnah. Yang kedua, keadilan. Keadilan berasal dari bahasa Arab adl, yang artinya bersikap dan berlaku dengan keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hak ikatnya adalah memperlakukan orang lain sesuai haknya atau kewajiban yang telah dilakukan. Macam-macam keadilan secara umum adalah sebagai berikut. Keadilan komunikatif. Justitia komunikatifia ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagian yang berdasarkan hak seorang pada suatu objek tertentu. Keadilan distributif, yaitu suatu keadilan yang menilai dari segi proporsionalitas atau kesebandingan yang berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Keadilan legal, yaitu suatu keadilan menurut undang-undang yang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama atau banum komun. Keadilan vindikatif, yaitu suatu keadilan yang memberikan hukuman atau denda yang sesuai dengan pelanggaran atau kejahataannya. Selanjutnya, ayat-ayat tentang keadilan. Kata al-adlu dalam Al-Quran salah satunya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282. Pada surah Al-Baqarah ayat 282, menurut Al-Qurtub, keadilan dalam ayat ini bermakna benar. Ketika seorang menuliskan utang, maka ia harus mencatat jumlah utangnya tersebut dengan adil.
benar sesuai dengan fakta, tidak melebihkan dan tidak mengurangi. Kata Al-Qis. Al-Qis dalam tafsir Al-Azhar, di sini kata tersebut akan kita bahas pada surat An-Nisa ayat 135. Pada surat An-Nisa ayat 135, Hamka memaknai ayat ini sebagai berikut. Jadilah kamu orang-orang yang berdiri tegak dengan keadilan. Di dalam ayat ini bertemu kalimat kawamina yang diartikan berdiri tegak, sadar dan membela. Kata Al-Mizan. Sekarang pada di sini Al-Mizan, di sini peneliti menelitik pada surat Al-Hadid ayat 25. Makna istilah Al-Mizan pada surah Al-Hadid ayat 25 diterangkan oleh Buya Hamka dengan makna naraca, yaitu suatu alat ukur atau penimbang untuk mengukur kreatif bijaksana para nabi. Hadis tentang keadilan. Hadis tersebut qudsi, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban halaman 86. Hadis qudsi tersebut mengandung pelajaran penting ihwal, akhlak yang wajib dijadikan sebagai hiasan setiap muslim. Namun yang menjadi fokus kita kali ini adalah hakim yang memberikan putusan secara adil di antara manusia. Kapan seorang hakim itu menjadi adil? Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang hakim tersebut adil ketika ia memutuskan di antara manusia sebagaimana dia memberikan keputusan untuk diri sendiri. Itu adalah kaidah agung yang kalau diterapkan setiap muslim kepada dirinya dalam setiap masalah dan problematika, maka tidak ada lagi pihak yang bertikai di muka bumi ini. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah satu dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.